mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sampai waktu syuruk. Semoga Allah mudahkan kita dan Allah catat sebagai amal saleh, dan Allah berikan pahala berlimpah seperti pahala haji dan umrah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, serta istiqamah di dalam keimanan, dalam amal saleh, hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga Ahlul Bait, termasuk istri-istri beliau, wa dzurriyyatih, dan juga keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tentunya kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang diharapkan bagi seorang muslim, seorang yang beriman, tatkala dia meninggalkan kehidupan dunia ini, pasti akhir yang baik. Itulah cita-cita setiap muslim dan muslimah. Dia keluar dari alam dunia ini, terpisah ruh dari jasadnya, dia membawa kalimat thayyibah, dan dia yakin terhadap kalimat itu, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah kematian yang baik. Tapi tentunya kita tidak sekedar berharap akhir hidup kita meninggal dengan cara yang baik, tapi perjalanan hidup kita pun ingin baik. Hidup di dunia baik, matinya baik, sehingga kelak akhirnya ketika menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh, kita pun akan beroleh kebaikan. Itulah tercermin dari ucapan kita setiap saat, doa yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yakni permintaan yang selalu kita ucapkan, wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebahagiaan hidup yang baik di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali surga, dan tidak ada kebahagiaan di dunia, kata Imam At-Tirmizi, kecuali al-iman wal amalus salih, al-ilmu wal amalus salih, yaitu ilmu dan amal salih. Maka dengan ilmu Allah akan menjanjikan kita hidup yang baik, akhir yang baik, dan kelak diberikan kebaikan oleh Allah yang lebih banyak lagi. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, saya akan kemukakan sebuah hadis yang patut menjadi bahan renungan untuk kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni tentang masalah kafarat dan derajat. Kafarat yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang dapat menghapus dosa kita. Dan derajat di sini adalah masalah dan perkara yang dapat meningkatkan kedudukan kita di mata Allah Jalla wa'ala. Ibarat perjalanan kita yang panjang, tentu kita akan membawa bekal yang cukup. Nah, beban-beban kehidupan yang membebani kita, yang mengakibatkan kita nanti susah meninggalkan kehidupan dunia ini harus dihilangkan sedikit demi sedikit sampai habis. Ini konteksnya dengan kafarat. Adapun bekal yang akan kita bawa, dan yang paling utama adalah takwa kepada Allah Jalla wa'ala, itulah derajat.
Bahkan takwa itu merupakan derajat tertinggi. Nah, sungguh pun demikian, kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa agar perjalanan kita dimudahkan. Hadis yang akan saya sampaikan yakni berasal dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmizi di nomor 3233. Haddatsana Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib wa Abd bin Humaid dan juga yakni Abbad bin Humaid, qala, keduanya berkata, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Ayyuba an Abi Qilabah, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Abu Ayyub, dari Abu Qilabah, ani Ibnu Abbasin qal, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin, telah datang tadi malam Rabbku yang maha suci lagi maha tinggi dengan keadaan atau gambaran yang sangat indah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ahsabuhu qala fil manam. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah beliau didatangi ketika bermimpi. Karena tidak mungkin Allah mendatangi hambanya secara langsung dengan melihat langsung. Seandainya harus bertemu langsung, tentu semua itu dilakukan di balik tabir. Sebagaimana Nabi Musa ketika di Gunung Tursina berdialog langsung dengan Allah, tapi Musa tidak melihat Allah. Ini sudah jelas. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, beliau berdialog langsung dengan Allah, menerima perintah salat fardu 5 waktu, tetapi tidak melihat secara langsung dengan mata kepala. Karena Allah itu memiliki hijab. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Wa fi riwayatin Abi Bakrin, menurut riwayat Abi Bakar, perawi yang lain, yakni an-nar, yakni api. Jika hijab Allah itu dibuka pada saat kehidupan dunia, maka akan terbakar semua yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Dan itu pernah terjadi ketika Allah memperlihatkan kepada gunung di hadapan Nabi Musa, gunung itu hancur, Musa itu pingsan. Allah belum menampakkan diri kepada Nabi Musa. Ikhwatal iman. Nah, hadis ini berkaitan dengan apa yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas tentang mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Allah Jalla wa Ala dalam mimpinya itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, hal tadri fi mahtasimul mala'ul a'la? Apakah kau tahu tentang apa malaikat yang tinggi itu berselisih, bertengkar? Maka Nabi menjawab, qala la, tidak. Qala, lantas Nabi berkata, fawadda'a yadahu baina katifayya hatta wajaddu bardaha. Maka Allah kemudian meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, sehingga aku dapat merasakan betapa dinginnya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat zat dan sifat af'al. Di antara sifat zat itu di dalam Al-Quran banyak disebut, seperti wajah dalam surah Ar-Rahman,
pada ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan bahwa Allah punya tangan dalam surah Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, sementara orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Masih banyak ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat zat Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaidah-kaidah yang benar. Di antara kaidah dalam memahami yakni sifat Allah Jalla wa Ala ada 4. Pertama, laisa lahu ta'til. Tidak boleh meniadakan sifat-sifat Allah. Sebagaimana orang-orang Qadariyah atau Mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Walaupun tujuan mereka baik supaya Allah nggak sama dengan makhluknya, tapi mereka tiadakan sifat-sifat Allah. Sehingga dianggap dalam Al-Quran ini sifat-sifat yang disebutkan itu nggak ada artinya. Yang kedua, wala ta'wilin. Wala ta'wil, tidak boleh memalingkan artinya. Wajah dipalingkan artinya sebagai kemuliaan, tangan dipalingkan artinya sebagai kekuasaan dan seterusnya. Yang ketiga, laisa lahu ta'wil, tamthil. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Karena memang berbeda Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Sungguh tidak ada yang bersama, berbeda sama sekali antara makhluk dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan, setara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluk. Bahkan yang keempat kaidahnya, laisa lahu takyif. Tidak boleh menanyakan hakikatnya. Bagaimana hakikatnya sifat Allah itu, baik sifat zatnya ataupun sifat perbuatannya. Bagaimana caranya Allah istiwa, bagaimana caranya Allah nuzul turun ke langit dunia, ya, tidak boleh bertanya tentang itu. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan dinginnya di antara kedua pundaknya ketika Allah wada'a biyadah, yakni meletakkan kedua tangannya di antara kedua pundaknya. Hatta wajadtu bardaha, hingga Nabi merasakan betapa dinginnya. Baina saddayya au qala fi nahri, atau di antara kedua susuku. Maksudnya rasa dingin sampai menembus dadanya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Setelah itu aku mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Setelah disentuh oleh Allah Jalla wa'ala, Nabi tahu semua yang ada di langit dan tahu semua yang ada di bumi. Kemudian Allah bertanya kedua kalinya, ya Muhammad, hal tadri fi makhtasimul mala'ul a'la? Apakah kau tahu tentang apa yang diperselisihkan oleh malaikat-malaikat yang tinggi itu? Maka Nabi menjawab, qala qultu na'am, iya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, qala fil kaffarat, yaitu dalam urusan kaffarat, penghapusan dosa, pengguguran dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian Nabi menjelaskan wal kaffaratu, dan kafarat itu adalah, Nabi menyebutkan 3 poin apa yang dimaksud dengan kafarat di sini. Yang pertama, kafarat itu adalah al-muqthu fil masajid ba'da sholawat, duduk di masjid setelah sholat fardu. Ini yang pertama. Dan inilah kafarat, penghapusan dosa.
duduk di masjid setelah sholat fardu, entah dia berzikir, entah dia belajar ilmu, entah dia membaca Al-Quran, atau bahkan sekedar menunggu waktu sholat berikutnya, selama dia tidak batal wudhunya, bahkan akan dianggap dia tetap sholat sampai menunggu sholat berikutnya. Dan ini adalah kafarat, penghapusan dosa. Biasanya yang mudah dilakukan itu antara sholat apa dan apa, Pak? Maghrib sampai Isya, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Tapi seandainya seluruh sholat pun boleh nggak kira-kira, Pak? Habis subuh sampai zuhur gini boleh nggak kira-kira? Diusir sama DKM, suruh kerja. Ayo keluar sana, istri makan apa? Tapi seandainya hidupnya untuk Allah dan Rasulnya, dia belajar ilmu, dia pelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia murojaah mulai pagi sampai siang, zuhur lanjut asar. Ya ada orang-orang seperti itu. Kalau makom bapak mungkin belum ya, karena masih punya kewajiban kepada istri dan anak-anak. Tapi bagi mereka yang berkhidmat kepada ilmu, bisa jadi Allah mudahkan untuk itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at. Penghapus dosa yang kedua adalah berjalan kaki menuju kepada salat berjamaah. Tidak ada salat berjamaah bagi laki-laki kecuali di mana, Pak? Di masjid. Maka perjalanan kita ke masjid ini merupakan penghapus dosa. Tapi ingat di sini disebutkan al-masyu 'alal aqdam, berjalan dengan apa, Pak? Kaki. Ustadz, kalau naik motor gimana? Rodanya apa nggak dihitung? Nggak ada dalilnya. Zaman Nabi nggak ada motor, tapi kendaraan ada. Ada kendaraan kan? Apa? Kuda, unta, tapi tidak pernah dikiaskan dengan langkah unta dan langkah kuda. Yang dihitung yakni apa? Langkah kaki kita. Bolehlah mungkin yang dihitung, Pak, mulai tempat parkir, Pak ya. Mulai tempat parkir sampai masjid. Makanya parkirnya yang agak, ya silakan. Ya ukur kita kuat enggak? Ini masih kuat, Mas. Agak jauh. Jadi yang dihitung berangkat atau pulangnya, Pak? Menuju ke masjid berjamaah. Berangkatnya, pulangnya nggak dihitung. Silakan pulangnya. Mau naik mobil, mau naik motor, mau naik sepeda, silakan. Kalau disiasati berangkatnya berjalan kaki, pulangnya naik sepeda, mungkin berangkatnya dituntun, Pak ya. Bisa nggak itu? Tuntun sampai tempat parkir, jalan terus. Ya, lihat sesuai kemampuan kita. Satu langkah meraih pahala, satu langkah yang lain menghapus dosa. Inilah kafarat yang menjadi perselisihan, pertengkaran malaikat yang ada di langit. Dan yang ketiga, yang dimaksud kafarat di sini adalah isbaghul wudu indal makarih, yakni menyempurnakan wudu tatkala saat-saat yang tidak disukai, saat-saat yang dibenci. Mungkin airnya sangat dingin. Kalau di negeri kita ini mungkin nggak air dingin banget, Pak? Mungkin. Di mana tuh, Pak? Palembang. Oh, di Lembang, Puncak, Bandung, Pak. Masya Allah, dingin ya. Tetap saja kita harus menyempurnakan wudhu. Jangan sampai dikit-dikit takut dinginnya air. Atau sebaliknya panas. Mungkin nggak air itu panas, Pak? Mungkin. Kenapa panas? Bapak pernah umroh, kalau hotelnya bukan hotel berbintang, pas musim panas airnya jadi panas nggak ya? Karena nggak ada panas dingin di situ, bukan di hotel bintang 5.
panas. Kadang kita wudhu mendadak air pas panas. Nah ini bang, bagaimanapun harus sempurnakan wudhu. Maka biasanya disiasati ya, ditampung dulu itu air sampai beberapa saat, baru kemudian dipakai supaya tidak terlalu panas. Bisa jadi bukan airnya yang panas atau dingin, kitanya pak yang gak enak badan. Kalau kita lagi gak enak badan, greges misalnya, airnya normal bisa jadi sangat dingin menurut kita. Ini pun tetap harus menyempurnakan wudhu. Bahkan tatkala kita sakit pun, sementara tidak ada halangan kita memakai air, tetap pakailah air. Tidak ada tayamum sementara air masih ada. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Inilah 3 perkara yang termasuk al-kafarat. Yakni apa tadi pak? Berdiam diri duduk di masjid menunggu waktu sholat berikutnya, atau melakukan zikir sampai saat-saat kita melaksanakan sholat. 2, yaitu berjalan ke sholat berjamaah. 3, yakni menyempurnakan wudhu. Kata Nabi SAW, wa man fa'ala dhalik, siapa yang melakukan 3 perkara tersebut, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidup baik, matinya baik. Subhanallah. Ternyata ini rahasianya. Kalau kita ingin mendapatkan mati husnul khotimah, hidupnya baik, hidupnya dilandasi dengan ilmu, iman dan amal soleh, matinya pun baik. Mati yang baik yang bagaimana? Yang husnul khotimah tentunya. Tiga amalan tadi itu kira-kira gampang apa sulit pak? Sebetulnya mudah nggak sebetulnya pak? Mudah. Tapi yang sulit itu istiqomahnya pak ya. Istiqomahnya yang sulit. Oleh karena itu istiqomah itu sendiri kata para ulama merupakan karomah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Karomah itu bagi para waliullah, hamba-hamba Allah yang dicintainya, tidak sekedar khawariqul ada, kehebatan di luar akal dan nalar manusia. Karena yang lebih penting karomah itu adalah istiqomah. Sehingga orang yang istiqomah, teguh pendiriannya dalam keimanan dan amal soleh, nanti meninggalnya akan didatangi malaikat, dan malaikat itu akan berkata, la takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih, jangan dan bergembiralah kau dengan surga, kata Allah. Dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah di situ disebutkan yakni teguh pendirian di dalam keimanannya, di dalam amal solehnya. Maka Allah akan perintahkan malaikat saat datang kematiannya. Dia mengatakan la takhaf, jangan kau takut terhadap perkara yang akan kau hadapi di masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. La tahzan, jangan kau sedih terhadap apa yang kau tinggalkan di masa lalu dalam kehidupan dunia. Berupa apa? Keluarga, anak, istri, harta, bahkan utang piutang. Dalam tafsir Ibnu Katsir sampai disebutkan malaikat itu akan mengatakan, aku akan menggantikan hutangmu untukmu, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ini orang yang istiqomah. Baik, saya ulang kembali, kata Nabi SAW, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu, asya bi khairin, dia akan hidup bahagia, hidup baik, wa mata bi khairin, dan mati pun baik, wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummu,
dan dia keluar dari dosa-dosanya seperti dia keluar pertama kali dari rahim ibunya, bersih dari dosa-dosa. Kemudian Nabi mendapatkan doa dari Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, qal ya Muhammad, wahai Muhammad, idza sallaita, jika selesai kau laksanakan salat fardu ataupun salat yang lain, tentu salat fardu yang paling utama, fakul, maka ucapkanlah. Allah mengajarkan doa kepada beliau. Ada 3 permintaan di situ. Apa yang diucapkan? Pertama, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ini permintaan yang diperintahkan Nabi mengucapkan doa ini setiap habis salat. Allahumma, wahai Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, minta kepadamu, fi'lal khairat, agar aku dapat melakukan segala macam kebaikan, wa tarkal munkarat, dan segala macam keburukan ditinggalkan, atau meninggalkan segala bentuk keburukan. Dan yang ketiga, dan agar aku dapat mencintai orang miskin. Ternyata kita diperintah untuk mencintai orang miskin. Kemudian yang ketiga, ada di ujung doa ini, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, jika engkau menghendaki bagi hamba-hambamu siksa, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka jemputlah aku wahai Allah menghadap kepadamu tanpa siksa. Jadi seandainya Allah itu menurunkan azab di muka bumi ini, entah apapun azabnya, kita minta kepada Allah, jemputlah aku menuju kepadamu wahai Allah ghaira maftunin, tanpa disiksa, tanpa terkena azab itu. Berarti ini termasuk permintaan yang keempat. Dan ini permintaan yang luar biasa. Jadi ada 4 yang kita mintakan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan doa ini dibaca setiap habis salat. Sudah hafal Pak? Pak? Sudah hafal atau belum Pak? Mudah-mudahan hari ini hafal, insyaAllah. Baik, Allahumma inni as'aluka. Ayo bersama. Allahumma inni as'aluka. Semoga hari ini kita hafal ya, ikuti saya. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Saya ulang. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakini. Ya, jadi 3 tadi permintaan. Pertama, agar dapat mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, dan mencintai orang-orang miskin. 3 dulu ya. Yakni Allahumma inni as'aluka. Ayo bersama. Allahumma inni as'aluka. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakini. Ya, ini 3 permintaan. Yang terakhir, wa idza aradta. Ayo bersama. Bi ibadika fitnatan. Iya, dan jika kau menghendaki kepada hambamu siksa, ya. Wa idza aradta bersama. Bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika. Ayo. Iya, ini yang agak susah ya. Mungkin takutnya selip antara ucapan saya dengan pendengaran Bapak ya. Faqbidni. Jadi
qaf, faq, qaf, ba, dhad, ya. Faqbidni, faqbidni ilaika. Ayo bersama. Faqbidni ilaika. Iya, jemputlah aku kepadamu. Kalau bahasa kasarnya, matikan aku gitu. Faqbidni ilaika bersama. Ghaira maftunin, ghaira maftunin. Iya, tanpa ada siksa. Jemputlah aku kepadamu tanpa adanya siksa. Faqbidni ilaika ghaira maftunin. Ya, baik. Saya ulang dari depan. Allahumma inni as'aluka. Ayo. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Ya, dibaca setelah apa ini Pak? Setelah salat. Ini wasiat Allah kepada Nabi kita Muhammad dan sampai kepada kita. Tentunya bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad, untuk kita. Karena kita berharap kebaikan, meninggalkan keburukan, mati dalam kondisi baik, hidup dalam kondisi baik. Inilah konsekuensi dari kafarat. Orang yang sudah dibersihkan dosanya, di antara cara membersihkan dosa 3 perkara yang kita amalkan, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kebaikan saat dia hidup, kebaikan saat dia mati. Baik. Yang kedua, Nabi ketika ditanya oleh Allah apa yang diperselisihkan oleh para malaikat yang tinggi, Nabi kemudian melanjutkan, qala wa fid darajat. Yang diperselisihkan oleh malaikat itu yang kedua yaitu tentang derajat. Derajat adalah kedudukan. Ketinggian derajat ini yang dicari oleh setiap orang. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pengen menempati derajat yang tertinggi yang bernama al-wasilah. Wasilah adalah derajat tertinggi yang hanya ditempati oleh satu orang saja. Dan Nabi berharap akulah yang akan menempatinya. Siapa yang berdoa kepada Allah, memintakan bagiku al-wasilah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku. Bagaimana caranya kita memintakan beliau al-wasilah? Yaitu membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Karuniakan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, derajat tertinggi yang hanya ditempati satu orang. Wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athul maqamal mahmuda, dan bangkitkan aku dan bangkitkan beliau di tempat yang terpuji yang telah kau janjikan kepadanya. Makanya nanti di akhirat itu ada yang bernama syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat Nabi untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat beliau akhir zaman, tapi untuk seluruh umat manusia. Tatkala manusia itu mendatangi para nabi minta pertolongan, nggak ada yang mampu, nggak ada yang mampu, hanya Rasulullah SAW yang mampu dan mau melakukan itu. Baik, apakah derajat di sini? Nabi menjelaskan wad darajatu, dan derajat Nabi menyebutkan 3 poin. Pertama, ifsya'us salam, tebarkanlah salam. Wa it'amut ta'am, berilah makan. Dan yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang pada tidur. Salat apa ini Pak? Tahajud. Ternyata ini Pak derajat Pak. Ada 3 kalau ingin kita ditingkatkan derajatnya.
di hadapan di sisi Allah Jalla wa Ala. Pertama di sini apa tadi Pak? Ifsya'us salam, tebarkanlah salam. Salam di sini bisa bermakna hakiki dan bisa bermakna majazi. Bermakna hakiki yaitu mengucapkan salam ketika kita bertemu. Selayaknya demikian seorang muslim tatkala dia bertemu, adabnya mengucapkan salam. Tapi zaman sekarang ini Pak, mengucapkan salam hanya untuk orang yang dikenal Pak. Betul Pak ya? Kalau enggak kenal, walaupun kita tahu orang ini muslim, dari pakaiannya, penampilannya muslim, begitu bertemu berpapasan cuman senyum doang. Mari. Padahal tahu sama-sama muslim. Padahal kita diperintah untuk menyebarkan salam. Sahabat-sahabat dulu saking semangatnya menebarkan salam, mereka kadang hanya sekedar datang ke pasar, datang ke lapak-lapak dagangan saudaranya. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam, bukan beli. Assalamualaikum warahmatullahi. Pindah lagi ke lapak lain mengucapkan salam. Karena semangatnya menebarkan salam. Mereka kalau melakukan perjalanan perang misalnya, terpisah dengan pohon, bertemu lagi, ketemu, apa yang diucapkan? Salam, assalamualaikum. Padahal tadi udah ketemu, hanya terpisah dengan pohon atau sebuah batu, dinding, ketemu lagi, dia ucapkan salam. Sampai seperti itu semangat mereka mengucapkan, menebarkan salam. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah semoga tercurah serta berkahnya tercurah kepada kalian. Yang kedua, menebarkan salam ini maknanya juga yakni menebarkan perdamaian. Orang Islam itu enggak suka perkelahian, enggak suka permusuhan, enggak suka pertengkaran, enggak suka peperangan. Nabi SAW menjamin bagi siapapun yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia dalam kondisi yang benar, dalam posisi yang benar, tapi dia nggak suka rame, ditinggalkan perdebatan itu. Nabi mengatakan, aku jamin baginya surga pada pertengahan dan paling tinggi. Bagi yang mereka meninggalkan perdebatan, walau muhiqqan, walaupun dia dalam posisi yang benar. Kenapa? Orang Islam nggak suka pertikaian, pertengkaran. Yang penting hujah disampaikan. Dia terima atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan hujah. Seandainya dibantah, ya sudah, tidak diterima, khalas. Tinggalkan pertikaian. Yang ini akan mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Padahal ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Ikhwatal iman, aizakumullah. Demikian pula ancaman mendebatkan ayat-ayat Al-Quran, itu juga dilarang di dalam Islam. Baik. Yang kedua, wa it'amut ta'am, yakni memberi makan. Memberi makan di sini yakni memberi makan bagi orang yang membutuhkan. Bisa jadi yang membutuhkan adalah orang-orang fakir, bisa jadi orang-orang miskin. Tapi bisa jadi bukan orang fakir, bukan orang miskin, tapi saat itu dalam kondisi lapar. Ini termasuk kategori memberi makan. Jumat berkah itu Pak, yang makan itu apa orang miskin semua Pak? Halo? Kadang orang yang mampu juga ikut makan Pak. Bapak ikut makan nggak? Nggak kebagian. Nah itu ceritanya lain kan. Tapi kalau kan dalam kondisi kita lapar, ya kan, adanya itu, ya, malas keluar mau beli makanan atau apa, ya udah akhirnya dimakan. Halal apa haram? Halal. Yang diharamkan itu hanya sedekah untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya boleh saja menerima seperti itu, makan seperti itu. Tapi kalau Rasul tidak boleh, nggak boleh menerima zakat, Rasul nggak boleh menerima sedekah, nggak boleh. Yang boleh hanya hadiah.
Kalau kita apapun boleh, apalagi pas kita lagi membutuhkan. Karena kondisi membutuhkan itu bukan berarti kondisi nggak punya. Mungkin kondisi saat itu kita sedang malas. Nah, itu pun bermanfaat. Memberi makan kepada orang itu nggak harus kepada fakir dan miskin. Memberi makan kepada siapapun. Boleh jadi bapak mentraktir temannya itu juga memberi makan. Dan itu termasuk amal soleh. Tentunya kita ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan ada tendensi, jangan ada udang di balik batu. Ikhlas karena Allah. Jangan berharap pengembalian. Kita sering memberi makan, Pak. Waktu entertain, sering entertain nggak, Pak? Dulu, seandainya iya sekarang kita entertain, itu ikhlas apa ada tujuan, Pak? Ada tujuan apa? Tujuan bisnis ya. Termasuk kategori it'amut ta'am seperti ini? Enggak. Karena ada tujuan duniawi ya. Memberi makan di sini, memberi makan siapapun, tapi tujuannya pahala akhirat. Walaupun bapak mengajak temannya, tapi kalau ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apa-apa, termasuk memberi makan. Dan itu meningkatkan derajat, baik di mata manusia, terlebih juga di mata Allah. Wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Yang terakhir, salat yang dilakukan di malam hari tatkala manusia pada tidur. Inilah salat tahajud, ibadah tambahan yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah yang Allah sampai abadikan perintahnya di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra 17 pada ayat yang ke-79. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam salatlah tahajud, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Nah, tahajud itu Pak, salat malam yang diawali dengan tidur. Tapi kalau tanpa tidur, bapak begadang, nggak tidur, tapi malam hari sepertiga malam salat malam, itu istilahnya bukan tahajud. Apa? Ya salat malam aja, qiyamul lail, salatul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Tapi kalau kita tidur dulu, kemudian bangun di malam hari, kemudian sholat, itulah yang disebut dengan tahajud. Jadi itu pengistilahan. Makanya dalam hadis ini tidak disebutkan hanya tahajud umum. Sholatul lail berarti sholat yang dilakukan di malam hari. Tapi ada kaitannya di sini dengan situasi apa? Wan-nasu niyam, tatkala manusia tidur. Kalau isya sudah tidur atau belum? Belum. Ini maksudnya tatkala manusia lagi enak-enaknya tidur, Pak. Maaf, jam berapa itu, Pak? Jam 2, jam 3. Tatkala suhu udara semakin dingin, orang pada menata selimutnya ya, semakin kecil. Apa istilahnya? Melungker ya. Itu saat-saatnya kita dianjurkan untuk bangun salat malam. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, mudah-mudahan kalian diberikan oleh Allah maqaman mahmuda, derajat, yakni kedudukan yang terpuji. Itu janji Allah, kedudukan di dunia dan kedudukan di akhirat. Bahkan pada ayat 80 plus dikasih doanya, template doanya, doa tahajud. Boleh silakan doa apapun, tapi yang di Quran ini template langsung. Kata Allah, wa qur rabbi, dan katakanlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita baca setelah tahajud. Apa isinya? Rabbi, wahai Rabbku,
Adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang benar. Subhanallah, dalam sekali maknanya. Kalau kau masukkan kami dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar. Waj'alni min ladunka, dan berikan kepadaku dari sisimu, apa itu? Sultanan nasira, kekuatan yang menolong, kekuatan yang dapat menolong kita dalam hidup dunia, tentunya juga sampai di akhirat. Dan ciri-ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang memiliki kedudukan yang tinggi, dalam banyak ayat disebutkan mereka itu bangun di akhir malam dan mereka melakukan sholat tahajud. Setelah itu dia banyak beristighfar, yakni pada waktu sahar, pada waktu sahur, sampai masuknya waktu fajar shadiq, yaitu dikumandangkannya azan subuh. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Inilah hadis yang kita pelajari pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya ulang lagi tadi kesimpulannya, kafarat darajat. Kafarat, satu, berdiam diri di masjid setelah sholat. Dua, berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Tiga, menyempurnakan wudhu. Allah menjanjikan hidupnya baik dan matinya baik. Setiap habis sholat kita dianjurkan berdoa, minta kepada Allah 4 perkara. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, mengerjakan yang baik, wa tarkal munkarat, meninggalkan yang mungkar, wa hubbal masakin, mencintai orang miskin. Dan jika Allah menghendaki suatu fitnah atau cobaan atau azab, maka jemputlah kita, ya, dijemputlah kita kepada Allah dengan cara tidak disiksa atau tidak difitnah. Kemudian yang kedua, darajat. Apa yang dimaksud derajat? Yakni menyebarkan salam, menyebarkan perdamaian. Yang kedua yaitu apa? Memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup, sambil menunggu 10 menit setelah waktu syuruk untuk sholat isyraq. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, silakan Pak Bay. Waalaikumsalam. Menyempurnakan wudhu itu apakah juga menjaga wudhu? Beda fadilah. Iya. Menjaga wudhu, jadi wudhu kalau batal wudhu, apakah itu juga? Iya. Menyempurnakan wudhu itu apakah tahfizul wudhu, menjaga wudhu? Tahfizul wudhu, menjaga wudhu itu tingkatan menyempurnakan wudhu tertinggi. Tidak semua orang bisa melakukannya kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Bilal bin Rabah hanya karena istiqomah melakukan itu. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasul mendengarkan terompah sandalnya Bilal. Ketika turun ditanya apa keistimewaan dan amalannya, dia bingung sendiri. Ingat-ingat ya, ternyata itu yang diamalkan. Tidaklah aku batal melainkan aku berwudu. Dan setelah itu dia menyempurnakan dengan sholat syukur wudhu. Nah, yang paling basic menyempurnakan wudhu yaitu menyempurnakan rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Ya. Tidak berlebihan, karena di dalam sifat wudhu Nabi adalah intiqasul ma', hemat air. Hemat air itu bisa Pak, sebetulnya kita wudhu dengan 1 botol ini bisa nggak ya? Bisa, kalau kita belajar cara wudhu yang benar. Ya. Sempurna wudhunya tapi hemat air. Kalau kita kan kebiasaan di negeri kita banyak air Pak, kerannya dibuka full, jos, ya kan?
Wah, kalau nggak gitu nggak seger katanya. Kita bukan cari kesegaran, ya kan? Para ulama menganjurkan walaupun air melimpah, kita tetap dianjurkan intiqasul ma, hemat air ketika wudhu. Jadi dibuka dikit, ya kan, secukupnya. Dan menyempurnakan itu sifatnya adalah yakni meratakan air ke seluruh anggota bagian wudhu yang harus terkena air. Itu menyempurnakan. Wa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dan apabila kau disuruh untuk melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Mana yang dimaksud wajah? Harus semuanya terkena air wajah itu. Yakni dari pangkal tumbuhnya rambut, dari tepi tumbuhnya rambut wajah, kemudian pangkal telinga kanan dan kiri, sampai ujung dagu. Dan bagian dari rambut menyempurnakan wudhu itu adalah apa? Yakni menyela-nyelai jenggot. Ini bagian dari menyempurnakan wudhu. Yang punya jenggot Pak maksudnya, ya kan? Kalau nggak punya jangan pantomin gini-gini. Jadi disempurnakan jenggotnya ini. Karena apa namanya? Kalau jenggot saya sedikit, ya kan? Kalau jenggotnya siapa, Ustadz siapa? Ustadz Syafiq, ya kan? Masya Allah ya. Nah itu nggak harus basah semuanya, nggak cukup. Basahi, keluarkan begini. Dibasahi sebagai ya cara untuk menyempurnakan, yakni ketika membasuh wajah, dibasahi dengan jenggotnya, dibasahi dengan air jenggotnya. Jadi itu menyempurnakan. Kemudian termasuk kaki-kaki ketika kita berwudu, sempurnakan itu dengan cara menyela-nyelai jari jemari dengan kelingking. Jari-jari jemari itu disela-selai dengan kelingking. Kelingking tangan kiri, supaya nanti ada sela-sela. Mungkin ada model kaki itu yang rapat, sehingga dengan lipatan ini air nggak mengalir gitu loh. Sementara kadang orang wudhu itu Pak, ada orang wudhu itu hanya sekedar dibasahi. Jadi dia cuman apa? Ini kaki cuman diginikan aja kakinya. Padahal harus dia apa? Dicuci itu harus dibasuh. Dan sela-sela ini disela-selai dengan jari kelingking. Ini termasuk isbaghul wudu. Dan tangan sampai mana? Yakni kedua tangannya ilal marafiq, sampai siku. Lebih boleh, kata Abu Hurairah, lebihkan. Dan beliau melakukan itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Karena manusia itu akan dilihat ciri-cirinya. Umat Rasulullah itu ghurran muhajjalin, yaitu tanda cahaya bekas wudhu. Orang Islam nanti dibedakan dengan umat-umat yang lain karena wudhunya. Wajahnya bersinar, kemudian tangannya bersinar, kakinya bersinar, bahkan rambutnya bersinar. Kenapa rambutnya bersinar? Ternyata rambut bersinar itu bukan hanya karena kena wudhu. Di samping terkena bagian wudhu, kenapa? Karena uban. Karena Nabi itu melarang mencabut uban. Kenapa? Karena dia menjadi nur cahaya di hari kiamat. Makanya kalau beruban Pak, jangan dicabut Pak, biarkan. Karena itu jadi cahaya nanti di hari kiamat. Uban di kepala, uban di jenggot, jadi cahaya nanti. Ikhwatal iman, jadi kembali kepada tadi, menyempurnakan wudhu. Kalau misalnya Bapak bisa menjaga, selalu tetap menjaga wudhu, wah itu luar biasa, itu lebih sempurna. Artinya apa? Menyempurnakan hakikat dari tujuan wudhu. Tujuan wudhu itu kan supaya orang suci kan. Berarti kalau dia selalu wudhu, berarti dia menjaga apa? Menjaga kesucian. Berarti dia memang menjaga tujuan dari wudhu itu. Bukan hanya amalan wudhunya yang dijaga, ya. Tapi basicnya hadis ini tadi paling tidak menyempurnakan kaifiyah, tata cara bagaimana berwudhu sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Nah, wallahu a'lam. Gimana Bu? Boleh, silakan.
Iya, justru yang paling utama antara dua waktu sholat itu kita mampu menjaga wudhu. Itu yang paling utama. Karena dalam riwayat hadis yang lain, dia akan tetap dianggap sholat. Bukan hanya dihapus dosanya, dia tetap dianggap sholat selama wudhunya tidak batal. Ini hadis lain ya, dan keutamaan fadilah lain apa? Tetap dianggap sholat apabila wudhunya nggak batal. Tapi kalau wudhunya batal, dia tetap duduk di situ ya, menunggu waktu sholat. Nanti waktunya mau adzan dia wudhu, dia dapat fadilah hadis yang ini apa? Penghapusan dosa, sebagaimana zahir dari hadis ini. Jadi bukan setiap sholat fardu kita harus berwudhu, enggak. Kalau kita masih punya wudhu, bagus. Kalau mampu sekali wudhu untuk sehari semalam, tidaklah kita wudhu kecuali tertidur, bisa nggak kira-kira? Subuh bangun wudhu, terus sampai zuhur nggak wudhu lagi, sampai asar nggak wudhu lagi, maghrib, isya, selesai sholat isya baru dia tidur, otomatis batal kan? Tertidur kan? Bisa nggak seperti itu? Hah? Belum pernah nyoba ya? Tengah jalan batal. Ya itu yang susah ya. Buang angin, buang air ya. Karena itu fitrah. Tapi tidak masalah. Kata Allah dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Tapi kita coba kemampuan kita di mana. Nah itu biasanya dibutuhkan kalau kita di mana? Masjidil Haram, Pak. Orang wegah nggak keluar Masjidil Haram, apalagi ketat di pintu masuknya, belum tentu bisa masuk lagi. Cuman sekarang aja alhamdulillah kita bisa wudhu. Kenapa? Setiap eskalator bawanya tempat wudhu. Alhamdulillah. Dulu belum ada itu. Kadang kita nyuri wudhunya, Pak. Di mana? Air zam-zam wudhunya. Tapi kalau kita lebih utama, misalnya kita pengen nggak jalan jauh, keluar dari pelataran Ka'bah, yang marmer itu pelataran Ka'bah, pengen di situ terus, pengen tawaf, pengen sholat, setelah itu tawaf lagi misalnya, nggak batal-batal, wah hebat, bersyukur kita kalau kita bisa menjaga wudhu kita tetap dipelihara, ya. Dan yang penting di sini bukan kemampuan kita memelihara wudhu kita selalu suci. Yang penting di sini istiqomahnya itu. Apa? Istiqomah setelah batal wudhu langsung wudhu. Itu loh yang penting sebetulnya. Bukan kemampuan lama kita menahan. Oh saya mampu dulu antara subuh sampai asar. Sekarang udah enggak lagi misalnya sampai zuhur aja mulai subuh. Sekarang enggak lagi karena sudah tua misalnya. Bukan itu. Kemampuan rentang waktu yang lama kita menahan untuk tidak batal. Tapi yang lebih utama istiqomah, menjaga kesucian. Seandainya kita batal, kita langsung wudhu. Nah itu yang berat, Pak. Padahal kalau dilakukan ringan. Tapi kadang semangat untuk itu atau semua itu tergantung taufik dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi ibu kalau nanti menunggu antara maghrib sampai isya, kalau nggak batal nggak masalah. Justru itu lebih bagus. Kita akan tetap dianggap sholat. Ya, kalau batal wudhu saja. Seperti ini, duduk sampai suruk. Kan dianjurkan nggak batal kan wudhunya kan? Duduk di tempat. Tidak batal itu lebih utama. Tapi seandainya batal nggak apa-apa. Badal butuh setelah wudhu balik lagi sholat suruk tidak masalah. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan dalam kehidupan kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan baik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.